Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah perpajakan. Di sini saya Isnaini Nur Astuti akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 24, PPh pasal 24. Tujuan pembelajaran ini yang pertama memahami fungsi PPh pasal 24, dan kedua memahami cara melakukan kredit pajak luar negeri, dan ketiga dapat melakukan penggabungan penghasilan, dan keempat mengetahui perlakuan untuk rugi usaha di dalam negeri dan luar negeri. Kelima, memahami dasar perhitungan batas PPh yang boleh dikreditkan. Keenam, memahami tata cara perhitungan kredit pajak di luar negeri. Ketujuh, melakukan perhitungan PPh pasal 24 dari setiap kasus pajak. Penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Accrual basis menurut saya itu transaksi sudah terjadi tetapi uang itu belum diterima. Sudah dicatat sebagai penerimaan. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Itu kebalikannya pengertian dari accrual basis. Kalau cash basis itu uangnya belum diterima dan belum dicatat. Yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen atau pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh. Dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Perhitungan batas PPh yang boleh dikreditkan pasal 24 ayat 3 dan 4 ditentukan berdasarkan sumber penghasilan. 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan. B. Bunga royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. C. Sewa harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. E. Bentuk usaha tetap atau negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Batas maksimum kredit pajak setiap negara atau per country limitation. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur atau perhitungan berikut ini. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak atau dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Pajak penghasilan pasal 24 pengertiannya. PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Tax credit yang ordinary artinya adalah bahwa tiap negara itu Indonesia mengakui batasan pajak tiap negara itu pasti memiliki perbedaan. Terutama menghitung PPh 24, tiap negara itu memiliki batasan yang berbeda tergantung dengan tarif masing-masing negara.
Pengkreditan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri pasal 24 ayat 1, 2, 5, dan 6. PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri oleh WP dalam negara. Boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang dalam tahun pajak yang sama, sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Apabila PPh dari luar negeri yang telah dikreditkan ternyata dikurangkan yang terutang, menurut UU PPh harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Kasus 1. PT Apmindo yang berkedudukan di Jakarta menerima dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2019 dari sumber luar negeri sebagai berikut. 1. Penghasilan dari hasil usaha di Singapura sebesar 2 miliar dengan tarik pajak 20%. Kedua, penghasilan dari dalam negeri sebesar 1 miliar. Dan hitunglah jumlah kredit pajak yang diperkenankan atau PPh pasal 24. Penyelesaiannya adalah step 1, hitung penghasilan neto, sama dengan penghasilan luar negeri ditambah penghasilan dalam negeri senilai 2 miliar ditambah 1 miliar sama dengan 3 miliar. Step 2, hitung PPh terutang berdasar tarif PPh pasal 17 sama dengan 25% dikali 3 miliar sama dengan 750 juta. Lanjutannya, Step 3, hitung batas maksimum kredit pajak luar negeri, sama dengan penghasilan luar negeri dibagi total neto dikali step 2, sama dengan 2 miliar dibagi 3 miliar dikali step 2, 0,6 kali 750 juta sama dengan 450 juta. Step keempat, hitung pajak yang dibayar di luar negeri sama dengan 20% dikali 2 miliar sama dengan 400 juta. Karena batas maksimum kredit pajak luar negeri atau step 3 lebih besar dari jumlah pajak yang dibayar di luar negeri, maka jumlah kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 yang diperkenankan adalah 400 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya dan pembahasan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.